Abu Nawas adalah pujangga Arab dan merupakan salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Penyair ulung sekaligus tokoh sufi ini mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami dan hidup pada zaman Khalifah Harun Al-Rasyid di Baghdad sekitar tahun 806 sampai tahun 814 Masehi. Cerita berikut ini dinukil dari kisah 1001 Malam. Kadangkala untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak bisa hanya sekedar melaporkannya secara lisan. Raja harus mengetahuinya dengan mata kepala sendiri bahwa masih banyak di antara rakyatnya yang hidup sengsara. Masih ada saja praktek jual beli budak. Dengan tekad yang amat bulat, Abu Nawas merencanakan menjual baginda raja kepada pedagang budak. Karena menurut Abu Nawas, hanya baginda raja yang paling patut untuk dijual. Bukankah selama ini baginda raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya? Maka sudah sepantasnya lah kalau sekarang giliran Abu Nawas mengerjai baginda raja. Begitu yang ada dalam pikiran Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun menghadap dan berkata kepada baginda raja Harun Al-Rasyid, "Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada paduka yang mulia." "Apa itu, wahai Abu Nawas?" tanya baginda langsung tertarik. "Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas dalam benak paduka yang mulia," sahut Abu Nawas meyakinkan. "Kalau begitu, cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya," kata baginda raja tak sabar. "Tetapi baginda," kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. "Tetapi apa?" tanya baginda tidak sabar. "Bila baginda tidak menyamar sebagai rakyat jelata, maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan hal yang aneh tersebut," kata Abu Nawas. Karena begitu besarnya keinginan baginda raja, maka dia pun bersedia menyamar sebagai rakyat biasa seperti yang diusulkan oleh Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan baginda raja Harun Al-Rasyid berangkat meninggalkan istana menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas mengajak baginda raja mendekati sebuah pohon yang rindang dan memohon baginda raja menunggu di situ. Sementara itu, Abu Nawas menemui seorang badui yang berprofesi sebagai penjual dan pembeli budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya dari jarak yang cukup jauh. Abu Nawas beralasan bahwa sebenarnya calon budak itu adalah teman dekatnya. Dari itu, Abu Nawas tidak tega menjualnya di depan mata. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, ia pun merasa cocok. Abu Nawas pun membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Lalu Abu Nawas pun pergi begitu saja setelah menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak tersebut. Sementara itu, baginda raja masih menunggu Abu Nawas di situ ketika pedagang budak itu datang menghampirinya. Baginda raja belum tahu mengapa Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Dan baginda juga merasa heran mengapa ada orang lain di situ. "Siapa engkau?" tanya baginda raja Harun Al-Rasyid kepada pedagang budak. Pedagang budak itu menjawab, "Aku adalah tuanmu sekarang." Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali baginda raja Harun Al-Rasyid dalam pakaian yang amat sederhana. "Apa maksud perkataanmu tadi?" tanya baginda raja dengan wajah merah padam. "Tidak, dan itu tidak penting buatku," kata pedagang budak seenaknya. Kemudian ia menyeret baginda raja Harun Al-Rasyid untuk mengikuti langkahnya. Sesampainya di rumah, baginda raja Harun Al-Rasyid diletakkan di belakang rumah. Lalu diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah pedagang budak itu, sehingga memandangnya saja sudah membuat baginda Raja Harun Al-Rasyid merasa capek.
apalagi harus mengejarkannya. Ayo cepat kerjakan, kok malah bengong? Bentak si penjual budak. Baginda Raja Harun al-Rasyid mencoba memegang kayu dan mencoba membelahnya. Namun si pedagang budak melihat cara Baginda Raja Harun al-Rasyid memegang parang, dia merasa aneh. Katanya di antara rasa heran, "Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu, sungguh bodoh sekali." Baginda Raja Harun al-Rasyid mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia mencoba membelah kayu, tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si Badui. Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi? Harus bekerja keras terlebih dahulu. Wah, lama-lama aku tak sanggup juga, bisik Baginda Raja Harun al-Rasyid di dalam hati. Si penjual budak menatap Baginda Raja Harun al-Rasyid dengan pandangan heran dan lama-lama menjadi marah. Dia merasa rugi barusan karena membeli budak yang bodoh. "Hei Badui, cukup semua ini. Aku tak tahan." Akhirnya Baginda Raja Harun al-Rasyid membentak dengan amarah yang memuncak. Karena belum tahu bahwa orang yang ada di hadapannya adalah Baginda Raja Harun al-Rasyid, maka si penjual budak itu pun tak kalah marahnya. "Kurang ajar kau budakku, sebagai budak kau harus patuh kepadaku," kata Badui itu sembari memukul Baginda. "Hai Badui, aku adalah rajamu, Sultan Harun al-Rasyid," kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Melihat sesuatu yang ditunjukkan oleh Baginda Raja Harun al-Rasyid, pedagang budak itu pun kaget bukan kepalang. Dia pun mulai mengenal Baginda Raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah Baginda Raja. Baginda Raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas, Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya dia meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur.